Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Ya, pada tema satu ini kita akan belajar organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kelima. Nah, mari kita simak cerita Edo berikut ini. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok beda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, apa perbedaan antara kelinci dan siput? Mengapa kelinci bisa berlari dan bergerak dengan cepat, sedangkan siput begitu lambat? Mari kita cari tahu perbedaannya ya. Bagaimana? Sudah siap? Ayo kita mulai. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh perbedaan antara siput dan kelinci, mari kita simak penjelasan berikut ini mengenai hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Ya, hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya seperti kelinci, kucing, paus, ular, burung, singa, dan katak. Nah, selain itu juga ada hewan avertebrata, yang artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya kupu-kupu, siput, cacing, laba-laba, udang, serangga, kerang, cumi-cumi, dan ubur-ubur. Nah, kalau begitu, apa ya perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata yang pertama yaitu hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Nah, sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Nah, kalau avertebrata memiliki bagian tubuh yang lebih sederhana. Yang ketiga, hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang, mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Sedangkan avertebrata memiliki alat pencernaan yang lebih sederhana. Yang selanjutnya, hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Apa itu bentuk tubuh simetri bilateral? Nah, bentuk tubuh simetri bilateral itu yaitu tubuhnya tersusun dari dua sisi bersebelahan dan memiliki bentuk dan organ yang sama. Sedangkan avertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Nah, kalau simetri radial yaitu hewan yang tubuhnya melingkar atau bulat. Nah, contohnya hewan vertebrata yaitu ada ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Nah, sedangkan avertebrata contohnya cacing, serangga, dan hewan lunak. Nah, kalau begitu sudah tahu kan mengapa kelinci dapat berlari, meloncat, dan bergerak lebih cepat daripada siput yang bergerak lebih lambat. Ya, betul, karena kelinci termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang, sedangkan siput termasuk hewan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, selanjutnya mari kita amati organ gerak pada siput. Nah,
Nama organ gerak pada siput yaitu kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Nah, fungsinya yaitu fungsi utama dari kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Lalu, kalau nama organ gerak pada kelinci apa ya? Ya, betul. Nama organ gerak pada kelinci yaitu kaki. Fungsinya yaitu untuk berjalan, berlari, bahkan untuk meloncat. Nah, ya baik. Tugas pertama yaitu silakan kerjakan kegiatan 1 halaman 22 sampai 23, yaitu menuliskan nama organ gerak cacing, kupu-kupu, cumi-cumi, dan udang beserta fungsinya ya. Nah, mari kita lanjutkan dan simak cerita berikut ini. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan dedaunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu memiliki kekurangan. Nah, pada cerita siput bukanlah hewan lemah terdapat 3 paragraf. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya atau ide pokoknya ada pada awal paragraf. Nah, paragraf pertama ini termasuk paragraf deduktif. Nah, pada paragraf kedua juga ide pokoknya terdapat di awal paragraf. Nah, paragraf kedua ini pun termasuk paragraf deduktif. Dan paragraf ketiga, ide pokoknya juga ada di awal paragraf ya. Nah, lalu apa yang bertanda atau bertulis warna putih? Nah, ini merupakan kalimat pengembang dari ide pokok yang ada pada paragraf tersebut. Jadi, yang bertuliskan warna hitam termasuk ide pokok setiap paragraf. Lalu yang bertuliskan warna putih termasuk kalimat pengembang atau kalimat yang dikembangkan dari ide pokok pada paragraf tersebut. Nah, lalu bagaimana cara mengembangkan ide pokok? Yang pertama yaitu menentukan topik yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Yang keempat, mengembangkan beberapa ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Yang kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Nah, yang terakhir, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat yang padu. Nah, itulah cara mengembangkan ide pokok ya. Nah, selanjutnya mari kita simak pembahasan mengenai jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada apa saja ya jenis-jenis gambar ilustrasi itu? Yang pertama yaitu
itu ada jenis realis, jenis gambar realis. Yang kedua, karikatur. Yang ketiga, kartun. Dan yang keempat, gambar dekoratif. Nah, jadi jenis-jenis gambar ilustrasi itu ada 4. Yang pertama yaitu gambar realis. Apa itu gambar realis? Gambar realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Nah, jadi gambar realis ini dapat terlihat lebih nyata karena dibuat berdasarkan keadaan aslinya. Yang kedua ada gambar karikatur. Nah, karikatur ini merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Nah, seperti yang terdapat pada gambar berikut. Nah, ini ada seorang laki-laki yang kepalanya itu lebih besar dari ukuran tubuhnya, ya. Nah, ini yang disebut dengan gambar karikatur. Nah, yang ketiga ada kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Nah, ini contoh gambar kartun, ya. Dan yang keempat ada gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif ini adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Jadi, itulah keempat jenis gambar ilustrasi. Nah, lalu bagaimana cara membuat gambar ilustrasi sesuai tema? Yang pertama yaitu menentukan tema. Jadi, temanya itu apa? Misalnya temanya hewan. Nah, tentu yang kedua atau langkah kedua yaitu membuat gambar. Kira-kira kita akan membuat gambar hewan apa? Nah, setelah kita membuat gambar hewan tersebut, lalu langkah ketiga yaitu mewarnai. Nah, kita dapat memberikan warna dengan pensil warna ataupun dengan krayon, ya. Nah, tugas 2 yaitu kalian membuat gambar ilustrasi sebuah cerita atau kalian juga dapat membuat sebuah komik. Nah, tema ceritanya yaitu hewan. Nah, kalian boleh membuat gambar ilustrasinya bebas ya hewannya, terserah kalian mau membuat apa. Nah, silakan buat dulu ceritanya, lalu nanti buat juga gambarnya, atau kalian juga dapat membuat sebuah komik, ya. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan untuk hari ini. Jangan lupa selalu terapkan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.